Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar kalian hari ini? Ya, syukurlah baik ya. Kalian masih semangat? Ya, oke. Karena masih pagi, kalian pastinya sudah sarapan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi sebelumnya saya cek dulu kehadiran kalian ya. Yohanes Bulungongo, Presensia, Maria Datu, Susi Susanti, Marisa Hauge, Nur Ilahi, Maria Jaya, Varianus, Jusman, Palimudin, Supratman, Amelia, Ibu Ramba, Nur Salim, Erla Linda, Asrila, Imelda Tati, Helibertina, Paulus Agung, Akbar, Muhammad Hairil. Ya, oke. Luar biasa ya kehadiran kalian. Hari ini kalian hadir semua. Semoga kedepannya lebih kompak lagi untuk kehadirannya ya. Nah, yang pertama, pembelajaran kita hari ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengetahui pengertian pertumbuhan, perkembangan, dan yang kedua, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Nah, saya mau tanya dulu, apa pengertian pertumbuhan? Coba Paulus Agung. Iya, Asrila coba. Ya, jawaban kalian sudah benar. Jadi pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada semua makhluk hidup, berupa pertambahan ukuran volume, tinggi dan massa, dan dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversible. Nah, pasti kalian penasaran apa itu irreversible. Pasti kalian tahu ya apa itu irreversible. Coba Maria Jaya, apa itu irreversible? Iya, bersifat tetap. Dia tidak bisa kembali lagi. Contohnya apa? Varianus? Ya, contohnya itu adalah tinggi badan kalian. Sekarang kan mungkin tinggi kalian rata-rata ya 150, 160 ya. Ya, kalian tidak bisa kembali lagi ke 120 atau 110 ya. Dia bersifat tetap. Ya, tetap. Jadi itu pertumbuhan. Nah, yang kedua, perkembangan. Siapa yang tahu perkembangan? Coba siapa lagi di belakang? Nur Ilahi. Perkembangan. Ya, yang lain. Helibertina. Iya. Oke, jawaban kalian sudah benar. Nah, jadi perkembangan itu adalah perubahan yang bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur dengan angka, dan berupa proses pematangan sel-sel dalam tubuh menuju dewasa ya. Sel tubuh berkembang dan tidak bisa melakukan suatu proses tertentu. Nah, contohnya apa? Siapa yang tahu contohnya apa perkembangan itu? Coba Susi Susanti. Tidak tahu. Yang lain siapa? Contohnya apa? Maria Datu. Iya, pada masa pubertas. Pada masa pubertas itu laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami menstruasi. Nah, itu perkembangan. Nah, kalian sudah paham pertumbuhan dan perkembangan itu? Iya. Ya, baik. Jadi yang kedua ini kita belajar tentang perbedaannya. Apa sih perbedaannya? Ya, jadi perbedaannya yang pertama itu arti. Nah, arti di sini maksudnya apa? Arti pertumbuhan itu bisa diukur jumlah, massa, volume. Sedangkan pada perkembangan artinya itu dia proses menuju kematangan atau pematangan organ reproduksi, proses menuju kedewasaan atau pematangan organ reproduksi. Nah, itu contohnya tadi itu pada laki-laki mengalami mimpi basah, pada perempuan mengalami menstruasi. Nah, yang kedua sifat dari pertumbuhan itu, yang pertama itu irreversible. Apa tadi irreversible itu? Ya,
bersifat tetap atau kuantitatif, bisa diukur ya. Nah, kalau kepada perkembangan itu apa? Sifatnya reversible, tidak bisa diukur, atau kualitatif ya, tidak bisa diukur dengan angka. Nah, yang ketiga, waktu. Pada pertumbuhan waktunya jangkanya pendek atau terbatas ya. Sedangkan pada perkembangan itu jangkanya panjang, dia akan terus menerus. Nah, itu perbedaannya, kalian harus ingat itu perbedaan pada waktunya ya. Nah, yang berikutnya bentuk di sini yang dimaksud adalah dia terlihat seperti fisik, contohnya tadi pada pertumbuhan ya, pertumbuhan tinggi badan, kita bisa lihat tinggi badannya seperti ini, dan juga pada daun, panjang daunnya seperti ini ya. Nah, kalau pada perkembangan dia tidak terlihat, tidak bisa diukur, tidak pasti dia ya, itu pada perkembangan. Dan yang berikutnya dia ukurannya itu. Nah, kalau pada pertumbuhan ukurannya pasti, dia sudah pasti ya, ukurannya begini, tingginya begini, ukuran daunnya begini. Nah, kalau pada perkembangan itu tidak bisa terukur atau tidak pasti ya. Nah, jadi itu perbedaannya, kalian harus ingat itu. Nah, yang berikutnya faktor pemicu. Faktor pemicu di sini adalah ada dua ya, faktor luar, kalian pasti sudah tahu lah, dan faktor dalam. Faktor luarnya itu contohnya apa? Makanan kalian, nutrisi ya. Nah, faktor dalamnya apa? Ya, karena gen, hormon, itu ya. Nah, pada perkembangan tuh ada juga faktor luar dan ada juga faktor dalamnya, sama ya. Jadi yang berikutnya terakhir contohnya apa pada pertumbuhan di sini. Kalau pada pertumbuhan tadinya bertambahnya panjang akar, daun, ya, batang. Nah, kalau pada dan berat bayi berubah dari 5 kg menjadi 6 kg. Nah, kalau pada perkembangan dia munculnya bunga-bunga, mengalami mimpi basah, mengalami menstruasi itu pada perkembangan. Nah, jadi itu ya, itu kalian pasti paham. Nah, dari materi yang saya sampaikan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Coba yang lain. Berarti kalian sudah paham? Iya, berarti kalau kalian sudah paham, saya akan membentuk kalian 4 kelompok ya. Kalian pilih kelompok sendiri. Minggu depan kita akan presentasi. Jadi kerja kelompok kalian itu mengenai perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri ya. Jadi minggu depan kita akan presentasi mengenai materi ini, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, itu. Baik, berarti kalian sudah paham materi yang saya sampaikan hari ini ya? Tidak ada yang ditanyakan? Ya, oke. Baik, materi kita hari ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian tetap semangat belajar. Kalian tetap masih ingat, masih membaca ulang kembali materi yang saya sampaikan hari ini. Baik, minggu depan ingat ya, ada presentasi ini. Kalian bagi sendiri kelompok atau ketua kelas yang akan bagikan. Jadi sekian, mari kita tutup dengan berdoa berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, selamat berjumpa kembali minggu depan.